Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak, tetap semangat dan sudah bangun pagi, mandi pagi, sarapan dan mempersiapkan materi kita pada pagi hari ini ya. Dan seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini terlebih dahulu kita berdoa ya anak-anak demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada hari ini kita masih membahas tentang tema 2 ya. Menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran yang keempat, tokoh dan waktu dalam dongeng. Bermain tali perorangan dan menghargai perbedaan karakter. Ayo kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia, tokoh dan watak dalam dongeng. Nah, tahukah kalian apa itu karakter atau tokoh watak dalam dongeng? Nah, tokoh merupakan pelaku dalam cerita. Tokoh dalam dongeng atau cerita dapat berupa manusia atau binatang. Nah, tokoh dalam dongeng memiliki sifat yang berbeda-beda. Misalnya baik, jahat, pemalas, rajin, dan manja. Sifat tokoh tersebut disebut watak. Nah, sifat tokoh tersebut disebut watak. Nah, watak ini merupakan cara pengarang untuk menggambarkan karakter tokoh dalam sebuah cerita. Nah, anak-anak pernah kan membaca dongeng? Tentu sudah sering karena di tema 2 ini banyak membahas tentang dongeng, tentang cerita. Nah, dongeng itu merupakan cerita khayalan atau fiktif yang berdasarkan khayalannya yang menggambarkan tentang kehidupan makhluk hidup. Nah, di sini itu yang dibahas kita adalah tentang tumbuhan dan hewan, maka dongengnya menceritakan tentang tumbuhan dan hewan. Nah, kalau dongeng atau cerita yang menceritakan kehidupan hewan itu adalah fabel ya, kita sebut dengan fabel. Nah, kemarin tokoh dan watak dalam dongeng itu sudah Bu Guru bahas ya pada materi sebelumnya. Sudah Bu Guru bahas. Nah, anak-anak bisa tahu tokoh dan watak dalam dongeng. Nah, kemarin ada 3 tokoh ya. 3 tokoh dalam dongeng. Nah, ada antagonis, protagonis, dan tritagonis. Antagonis adalah watak atau karakter yang memerankan peran jahat. Sedangkan protagonis adalah karakter atau watak tokoh dalam cerita yang menceritakan baik, dan tritagonis adalah karakter penengah. Nah, anak-anak tahu pasti ya tentang dongeng kancil dan buaya. Nah, kalian pasti tahu siapa karakter yang jahat, siapa karakter yang baik. Anak-anak harus rajin membaca dongeng supaya kosakatanya semakin bertambah banyak dan anak-anak juga bisa mengambil pesan apa yang ada dalam dongeng. Nah, pesan itu bisa berupa moral, tentang sopan santun, kebaikan, dan tentang religi atau kehidupan kita beragama. Nah, di sini kita pasti tahu ya bagaimana kita bersikap baik terhadap semua makhluk hidup. Oke anak-anak, dan kemarin sudah Bu Guru bahas dengan begitu lengkap ya. Ada karakter, setting, dan amanat pada sebuah cerita. Oke anak-anak, selanjutnya ini pelajaran PJOK bermain tali perorangan.
Nah, anak-anak tentu sering bermain lompat tali ya, baik itu per kelompok ataupun perorangan. Dan lompat tali ini anak-anak suka ya, terutama anak-anak cewek. Anak-anak cewek lebih senang bermain lompat tali per kelompok ataupun perseorangan. Anak-anak laki-laki juga bisa bermain itu seperti skipping gitu ya, karena melompat perorangan. Nah, anak-anak lihat talinya. Lompat tali merupakan sebuah permainan di mana satu orang atau lebih melompati sebuah tali yang dikibas-kibaskan sehingga kibasan tali tersebut melintasi bagian bawah kaki mereka dan atas kepala mereka. Tali yang digunakan dapat terbuat dari berbagai macam bahan. Ada tali dari plastik, ada juga dari untaian karet gelang. Nah, bermain lompat tali menggunakan gerakan kombinasi melompat dan memutar tangan. Selain menyenangkan, permainan lompat tali juga memiliki manfaat luar biasa untuk kesehatan fisik dan mental. Nah, dulu waktu Bu Guru masih kecil, Bu Guru juga senang ya bermain lompat tali, baik itu perseorangan ataupun per kelompok. Nah, lompat tali yang Bu Guru gunakan talinya adalah dari karet gelang. Nah, karet gelang itu paling Bu Guru suka waktu masih kecil. Itu diikat-ikat lalu dijadikan tali untuk bermain lompat tali. Anak-anak pasti mengerti ya. Dan sekarang di kota itu lebih banyak menggunakan plastik. Nah, plastik jarang menggunakan tali dari karet gelang. Nah, biasanya kalau di kampung-kampung itu anak-anak lebih senang bermain lompat tali dengan karet gelang. Ya, anak-anak. Nah, kalau di kota itu lompat talinya terbuat dari plastik. Nah, yang disebut dengan skipping. Nah, skipping coba anak perhatikan ya di sini. Nah, manfaatnya banyak ya anak-anak untuk membakar kalori, atau jika kita memiliki tubuh yang agak gemuk bisa kita menggunakan tali ini untuk melompat-lompat supaya kesehatan kita lebih baik. Nah, lemak-lemak bisa sedikit hilang ya, hilang dari keringat kita tadi. Nah, pernapasan kita pun menjadi bagus. Nah, memperlancar peredaran darah. Ini anak lihat ya, lompat tali. Oke, sekarang pelajaran PPKN tentang menghargai perbedaan karakter di sekolah, keberagaman karakter atau sifat individu. Nah, tentu dalam kelas kita, terutama di kelas 3A, anak-anak memiliki berbagai ragam karakter atau sifat individu ya, tidak semua sama ya. Nah, dari situ ya kita saling menghargai, jangan memaksakan kehendak kita kepada orang yang berbeda karakter atau sifat dengan kita. Nah, setiap individu memiliki karakter atau sifat masing-masing. Kita harus menghargai perbedaan sifat tersebut. Nah, saling menghargai perbedaan sifat atau karakter individu merupakan penerapan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini ya. Nah, perbedaan karakter individu ini banyak. Ada yang memiliki karakter yang pendiam, pengomong, habis itu apalagi ada yang yang gayanya suka tak bisa diam. Nah, suka tak bisa diam, dia apa-apa mau dikerjakan, dia lincah. Ada yang kalem, pendiam, lemah lembut. Nah, ada yang garang, ada yang sifatnya ngomongnya ceplos-ceplos. Nah, itu ya. Ada yang suka membantu, ada yang orangnya ya cuek, ada yang periang, ya seperti itulah, bermacam-macam ya. Tetapi intinya kita di sini harus saling menghargai, menghormati perbedaan tersebut. Jangan suka mengejek yang berbeda dengan kita. Kita pahami dia, kita hormati dia. Kalau dia suka apa? Suka belajar, kita hormati dia. Ada yang suka bernyanyi, ada yang tadi itu ramah, ada yang pendiam, ada yang cuek. Kita hormati ya. Oke.
Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.